Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Teman-teman, di video kali ini saya pengen buat ide jualan nih teman-teman, bikin cilok lengkap dengan bumbu kacangnya. Gimana cara buatnya? Mudah kok ya. Yuk nonton sampai habis ya. Nah, pertama-tama kita bikin bumbu kacangnya dulu ya teman-teman. Ini saya punya 50 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Kalau teman-teman mau sangrai boleh juga ya. Ini saya uleknya nggak terlalu halus teman-teman. Kasar-kasar aja biar nanti waktu dicocol tuh masih ada tekstur kasar-kasar kacang gitu ya. Nah, cukup seperti ini aja, kita sisihkan dulu. Ini makanan atau cemilan yang boleh dikata sejuta umat ya. Kayaknya dari anak-anak sampai orang dewasa semuanya suka nih ciloknya ya. Nah, sekarang kita ulek untuk cabenya ya. Di sini teman-teman kalau mau pedas, monggo ditambahin aja cabenya ya. Pakai cabai keriting, cabai merah, boleh juga ya. Ini saya hanya pakai bawang putih dan juga cabai merah kecil. Seperti ini. Lalu kita mulai menumis ya teman-teman. Minyaknya sedikit aja, panaskan, lalu nanti bumbu yang sudah kita ulek tadi kita tumis dulu sampai harum ya. Nah, seperti ini. Kali ini ciloknya nggak pakai daging ya teman-teman, ciloknya sederhana aja, nanti kita pakai isian ya. Nah, kemudian masukkan kacang tanah yang sudah kita ulek tadi. Kita aduk rata, apinya nggak usah gede-gede ya. Kemudian tambahkan sedikit air aja. Nah, supaya nggak gosong ya. Oh iya, untuk airnya dikira-kirain aja ya teman-teman. Ini karena saya buatnya nggak terlalu banyak, jadi airnya juga disesuaikan. Ini ada saus sambal ya. Saus sambal juga kalau teman-teman yang biasa pakai di rumah boleh dipakai ya. Ini bukan saus sambal yang brand itu ya teman-teman, saya pakainya yang kemasan aja yang biasa. Kemudian tambahin gula pasir, penyedap, juga kaldu bubuk, dan juga nanti ada sedikit merica ya. Jangan lupa gula merah teman-teman ya, atau gula aren. Nah, ini untuk pengentalnya saya pakai kentang yang sudah dikukus, kemudian panas-panas diulek halus ya teman-teman. Nah, mungkin banyak biasa makan di abang-abang gitu, itu bumbunya kental banget. Nah, rahasianya tuh pakai ini teman-teman. Jadi rasa kacangnya tetap ada dan kentalnya juga dapet ya. Pakai kentang aja dikupas lalu dikukus sampai lembek gitu, terus diulek, dihalusin. Nah, ini saya tambahin kecap, menurut saya mungkin terlalu banyak ya. Jadi teman-teman bisa kurangin, atau teman-teman nggak mau pakai kecap, nanti pas makan aja baru dikasih kecap juga bisa ya. Tinggal pilih aja. Nah, seperti ini. Jadi dia rada coklat gitu ya teman-teman. Ini saya tambahin gula pasir sedikit biar pas. Nah, yang terakhir jangan lupa daun jeruknya. Nah, kalau nggak ada daun jeruknya tuh kurang pas gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita masak sampai bumbunya matang dan sampai mengental. Nanti dingin juga dia akan lebih mengental lagi ya teman-teman. Kalau dia nanti dingin kental banget misalnya, teman-teman bisa tambah air panas aja ya, disesuaikan. Nah, ini sudah pas, kita matikan kompornya. Kemudian kita menumis lagi nih teman-teman. Untuk apa? Untuk isiannya. Ini ada 3 siung bawang putih yang saya cincang halus, atau teman-teman boleh ulek juga boleh ya. Untuk isian sesuai selera teman-teman. Ini saya punya sosis ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita pecahkan 1 butir telur, kita orek-orek aja seperti ini.
Kemudian kita masukkan sosis. Ini saya pakai sosis yang kayak Kenzler itu loh teman-teman. Besarnya seperti itu ya. Tapi bukan Kenzler, ini biasa aja. Terus kita potong dadu kecil-kecil aja karena nanti akan dimasukkan sedikit-sedikit gitu ya. Biar nggak terlalu gede nanti. Nah, kemudian kita potong dadu, kita tambahkan bumbu-bumbunya, penyedap, sedikit kaldu, sedikit air juga. Nah, di sini kuncinya kalau isiannya itu nggak boleh terlalu basah ya teman-teman. Nanti susah waktu kita membulatkannya, ya. Jadi kita harus lebih kering aja seperti itu. Nah, sekarang kita bikin bumbu untuk ciloknya teman-teman. Nah, ini saya pakai 4 siung bawang putih. Ya, kita ulek halus seperti ini. Nah, setelah halus, kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita siapkan wajan seperti ini, atau teman-teman punya wajan teflon juga lebih baik ya. Masukkan air, masukkan bawang putih yang sudah kita ulek tadi. Jadi ini apinya dalam keadaan belum menyala ya teman-teman. Kemudian masukkan penyedap, kaldu bubuk, merica ya, dan sedikit gula pasir. Kemudian kita campur rata ya teman-teman. Dicampur rata dulu, kemudian dicampurkan juga dengan tepung terigunya ya. Jadi kalau semuanya sudah larut, baru kita nyalakan kompornya ya. Jadi jangan kebalik ya, dinyalain kompornya, apinya sudah airnya sudah mulai panas, kemudian dimasukkan terigunya. Jangan dulu, nanti kita jadi panik nih soalnya. Soalnya di proses ini nggak boleh ditinggal ya teman-teman, tetap diaduk sampai dia matang ya. Teman-teman nontonnya jangan di skip-skip ya. Biar nanti waktu bikinnya nggak gagal gitu ya. Nah seperti tadi ya, jadi sudah nggak ada yang mengerindil, baru deh kompornya dinyalain apinya ya. Kemudian kita aduk terus menerus, apinya jangan terlalu besar, kecil aja ya. Kemudian diaduk terus sampai dia mengental dan matang. Dan juga warna dari terigunya itu sudah nggak putih banget kayak gini ya teman-teman ya. Jadi udah beda banget antara dia masih mentah dan sudah matang. Nah, kayak gini nih. Udah kalis, boleh deh kita matiin kompornya. Nah, masih dalam keadaan panas, tapi kompor udah mati ya teman-teman ya. Kita masukkan daun bawangnya dan juga bawang gorengnya. Kemudian diaduk rata kembali biar semuanya kena gitu ya. Biar rata. Setelah itu, baru kita masukkan tepung tapiokanya. Untuk takaran lengkapnya teman-teman bisa cek nanti di description box ya. Nah ini masukkan tepung tapiokanya dalam keadaan adonannya masih panas ya teman-teman. Jadi dia nanti bisa otomatis juga matang gitu ya, setengah matang gitu. Nah ini karena masih panas, kita pakai kayu seperti ini aja karena masih panas ya teman-teman. Dan lebih baik sih kalau misalnya bikin banyak ya, dalam keadaan porsi banyak, saya sarankan tepung tapiokanya masukinnya sedikit demi sedikit ya, jangan disemuakan dulu. Ini karena bikinnya sedikit aja jadi nggak apa-apa. Nah karena sudah mulai berat, boleh kita cuci tangan yang bersih dan kita ulin pakai tangan. Teman-teman bisa lihat saya tangannya kayak gini nih tuh kayak karena panas ya teman-teman. Masih hangat-hangat panas. Waduh, kalau panas mah bukan hangat ya. Tapi nggak apa-apa, kita terusin aja, lama-lama juga dia makin hangat dan mulai dingin. Nah, sampai kali seperti ini ya teman-teman, nggak ada lagi tepung yang tersisa di pinggiran wadahnya. Itu berarti sudah kalis. Dan adonannya kalau ditarik seperti ini, dia molor, itu hasilnya insya Allah tidak terlalu kenyal, tapi dia juga tidak terlalu keempukan. Pas deh pokoknya ya. Oke, kita sudah mulai membentuk. Bentuknya bulat-bulat aja, diisinya sesuai selera ya, seperti ini. Nah,
Gini aja dibulet-bulet, kita kumpulkan dulu. Dan sementara kita membentuk, kita panasin air ya teman-teman. Panasin air untuk nanti kita rebus setengah matang nih ciloknya ya. Nah teman-teman, untuk isian seperti ini itu ternyata bisa pakai untuk semua adonannya ya teman-teman. Tadinya saya pikir cuman pakai setengah adonan aja dan setengahnya akan polosan. Tapi ternyata sampai habis adonannya masih bisa muat ya untuk isiannya. Jadi kalau teman-teman mau bikin yang polosan, mungkin bisa pakai setengah aja sosisnya. Oke teman-teman, semuanya sudah kita bulet-buletin. Nah sekarang ini airnya sudah mendidih, supaya adonannya nanti nggak lengket ya, ciloknya nggak lengket. Kita tambahin minyak sayur ya. Kita tambahin minyak sayur, kemudian kita masukkan tuh ciloknya. Nah, waktu ciloknya dimasukin, otomatis airnya tuh nggak mendidih kan teman-teman. Nah, kita tunggu sampai mendidih lagi dan dia akan mengapung gitu ya. Kalau dia mengapung berarti dia sudah matang, tapi jangan diangkat dulu. Kalau teman-teman nggak mau kukus lagi, setelah dia mendidih seperti ini, kita tunggu selama 5 menit ya, baru diangkat. Jangan baru ngapung terus diangkat, itu berarti setengah matang. Tapi kalau mau tidak mau dikukus lagi, teman-teman boleh nunggu 5 menit setelah dia mendidih. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Oke, ini kita angkat ya teman-teman. Ini karena saya nggak nunggu 5 menit, karena mau cepet-cepet saya angkat aja, karena rencananya mau dikukus ya teman-teman. Nah, seperti ini, kita angkat semuanya. Dan kita lakukan untuk semua adonan yang sudah kita buat tadi ya. Alhamdulillah, cilok kita sudah matang ya teman-teman. Di tahap ini baru setengah matang karena tadi saya ngangkatnya nggak nunggu 5 menit. Ini kita kukus lagi selama 10 menit teman-teman. Nah, boleh deh, baru kita santap ya. Nah, ini nggak lama-lama kok, 10 menit aja ya. Oke, setelah 10 menit kita matikan api kompor, buka tutupnya. Nah, teman-teman kalau mau makan nunggu dingin boleh, panas-panas juga boleh. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Mirip pentol gitu ya. Tapi rasanya hampir sama. Cuman ini nggak pakai daging ya. Oke teman-teman, kita cicip dulu nih. Waduh, udah nggak tahan nih. Ya, gimana tuh? Dicocol dengan sambalnya. Kita lihat dulu tekstur ciloknya ya teman-teman. Dia tetap membel tuh kenyal, tapi nggak alot teman-teman. Beneran deh, teman-teman harus coba di rumah ya. Nah, ini enak banget nih. Dalamnya tetap matang ya teman-teman. Ada sosisnya, teman-teman juga bisa ganti dengan gaji atau lemak gitu ya, lemak sapi atau daging sapi yang dicincang. Apapun itu, yang penting kita lakukan dengan ikhlas, dimasak dengan cinta. Waduh, hasilnya akan semakin enak ya. Oke teman-teman, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, dan juga komen. Ini saya nyicipnya, waduh, ini bukan nyicip nih, doyan namanya ya. Oke teman-teman harus coba di rumah ya, semoga berhasil juga. Dan jangan lupa like, share, dan juga komen ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih juga sudah menonton ya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.